Yang pertama adalah masalah marah. Jadi masalah marah itu kita perlu melihat sejarah marah. Kapan terjadi marah itu? Ada seorang suami selama ini memang tidak pernah marah, tapi pada akhirnya jadi suka marah. Berarti keluar dari kebiasaannya. Nah, di saat seperti itu koreksi dulu. Kenapa dia jadi suka marah? Jadi di dalam kita membenahi pasangan, kita mulai dari koreksi diri. Ada seorang suami gimana nggak marah, istrinya tuh pertama lelet, lambat ngapa-ngapain, nggak peka. Suaminya kerja di kantor, bilang, "Ma, tolong ma, jas abah, jas papa tolong diangkat ya." "Iya pak." Suaminya pulang, kena hujan. Sudah itu diangkat oleh sang suami. "Ma, udah diangkat." "Iya lupa pak, lupa, maafin." Masih lupa. Baik, pertama masih sejuk. Besok rupanya sang suami meletakkan sepatu di luar. Akhirnya telepon, "Mama, tolong ma, sepatu papa ada di ruangan itu, takut kena hujan nanti." "Iya pak." Lupa juga. Pulang ke rumah sepatunya Allah, besok ini dipakai ke kantor ini. Mulai marah. Besok kalau pesan sudah mulai beda. "Ma, tolong jangan lupa ya, itu ada kaos papa ada di luar itu, tolong dimasukin. Jangan lupa, awas lo ya." Sudah mulai kasar. Jadi kadang kesalahan pasangan itu karena kita yang membuat. Itu koreksi dulu. Kenapa dulu nggak suka marah tuh? Termasuk mohon maaf urusan yang sangat pribadi tadi. Naik pitam tuh suami, ibu yang ogah-ogahan itu. Suaminya menginginkan, tentunya ngangetin sayur lama-lama. Itu stres tuh suami. Nah, jadi sekarang koreksi diri dulu. Jadi kalau mungkin marahnya sang suami itu karena kita. Baik, yang jelas Anda sudah baik, istimewa, solehah, melani semuanya. Kemudian suami kok suka marah, apalagi diingatkan marah dan sebagainya. Nah, yang perlu dipelajari ini panjang ya. Untuk mengingatkan seseorang, khususnya orang yang dekat dengan kita, ada dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda harus milih waktu yang tepat. Lagi mesra indah, mungkin Anda baru mengingatkannya. Jangan lagi marah, lagi keringetan, lagi ini, "Bang, abang jangan gitu dong." "Apaan tuh?" Wah, berantem bulat. Ya, yang pertama adalah kebenaran tidak harus diungkapkan saat itu. Artinya Anda sebagai seorang suami yang ingin mengingatkan istri, atau seorang istri mengingatkan suami, pilih waktu yang tepat. Tahan dulu, nggak boleh saya ingatkan saat ini. Mungkin lagi makan yang enak, suami disuapin dulu, dibijitin sambil ngomong, "Bang, boleh saya ngomong?" "Apa sih dek?" "Tapi mohon maaf bang kalau bikin nggak enak hati nanti." "Apa sih?" "Janji deh nggak marah loh ya." Main kayak enak banget di sini. Iya janji." Kalau kemudian mulai ngomong kok marah, "Abang sudah janji, melanggar janji dong." Nah, jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda, karena wajah dengan wajah kadang mengundang emosi. Karena memang mungkin Anda bikin pegel karena satu hal nggak tahu. Tapi cobalah, mungkin Anda mengirim surat cinta yang indah. "Oh suamiku, idamanku, oh aku tidak bisa jauh darimu, dan sungguh senyummu menyejukkan hatiku." Dan sanjungan 2 lembar, puisi-puisi indah dan sebagainya. Baru terakhir mengingatkan, "Ya suami mau marah, istrinya nggak ada." Baca puisinya indah lagi, ke bawah mau marah, istrinya nggak ada. Jadi ini jalan. Tapi sebelum Anda ngirim surat, Anda sholat hajat dulu, minta petunjuk dari Allah. "Ya Allah, saya ingin nasihati suami saya dengan bahasa lembut." Ada nasihati suami pakai WA langsung to the point. Jadi suami begini-begini, warnanya merah lagi, gambarnya merah. Nah ini, atau nulis dengan tinta merah. Nah, jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda, mungkin diwakili oleh tinta atau diwakili oleh orang lain yang bakal didengar oleh dia. Kadang kita sering terburu-buru, pengen yang langsung didengar. Hubungan kita nggak bisa menyelesaikan masalah, termasuk dengan siapapun, dengan anak dan sebagainya. Ini adalah masalah menahan marah. Kemudian ada satu rumus dalam rumah tangga, biasanya memang ada, kalau diingatkan itu susah. Maka termasuk yang kami sering sampaikan nanti poin selanjutnya, ibu yang solehah, untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga itu, biasakan di rumah kita itu adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ngaji dulu bareng-bareng sama ustadz yang ngajarkan poin ini, baru ditulis yang gede. Jadi kalau mengingatkan, bang tuh
mudah mengingatkan, mudah diingatkan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Sebab ada seorang perempuan kalau diingatkan sama suami denger, tapi tidak mendengar bener nggak, diem dok, cemberut, nggak ngatakan iya. Ini paling susah ya. Dinasehati diem dok, nggak ngomong. Wah, ini protesnya diem. Lebih serem loh ya protes diem itu. Nanti istri diem dok, nggak mengatakan iya, terima kasih kan, nggak. Itu istri banyak kan begitu, terus cemberut, nyacikin nasi, itu perempuan. Ada enggak gini itu? Ada di kelas-kelas. Cuman kalau suami nggak begitu. Kalau suami nasihati sama istri langsung keluar pintu banting jeder, keluar ngopi di luar. Laki-laki model apa itu? Cap opo itu? Nggak ada. Akan tapi budayakan di dalam rumahmu. Kalau pasangan mengingatkan dirimu, langsung pertama kali ucapkan terima kasih. Mungkin ada seorang suami diingatkan sama istrinya, oh sayang makasih, aku pikir kamu dulu cantik, setelah kamu mengingatkan aku, kamu sangat cantik, sekarang aku kasih hadiah anting satu. Lalu anting satu gimana sih? Kalau kamu mengingatkan 2 kali baru genap antingnya 2. Demi cinta, bagiku hujan bukan sebuah tantangan. Awas ya, kalau sampai gara-gara hujan berubah, ini berarti demi cinta. Baik, insyaallah cukup ya. Seperti Ibu Solehah ya, itu diantaranya. Masih banyak pengajian nanti masih ada untuk mengarah ke itu semuanya. Cukup insyaallah. Tutup dengan doa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.